Halo semua, kami dari kelompok B. Kali ini kami akan mereview tentang film The Matrix 1999. Kali ini kita akan ngebahas tentang sinopsis film tersebut. Halo Chef, Halo. menurut kamu gimana sih sinopsis tentang film ini? Jadi kalau untuk di film The Matrix, sinopsis film The Matrix tahun 1999 ini, jadi di dunia yang sebenarnya tuh seperti mirip kenyataan, tapi ada salah satu tokoh utama namanya Neo. Nah, dia tuh seorang programmer yang jenius, tapi dia tuh merasa asing karena dia mulai sadar bahwa hidupnya itu bukanlah apa yang sebenarnya dia dia lihat gitu. Jadi dia tuh ditarik ke dunia misterius itu namanya The Matrix oleh Morpheus. Jadi Morpheus itu adalah salah satu karakter yang seorang pemberontak yang dia tuh mengungkapkan kalau bahwa dunia yang si Neo jalani ini cumalah ilusi yang diciptakan oleh sebuah mesin cerdas untuk mengekang umat-umat manusia. Nah, terus kemudian ada lagi karakter lain namanya Trinity. Dia juga seorang pejuang bersama Morpheus. Nah, dengan berdua si Trinity dengan Morpheus, Neo tuh juga belajar bahwa ia adalah Duan. Jadi Duan itu adalah seorang individu yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mempengaruhi Matrix dan mungkin menjadi kunci untuk menyelamatkan manusia dari penindasan mesin. Gitu. Jadi selama perjalanan juga tentunya si Neo ini nggak mudah buat menjalani dan menghadapi apa namanya ke dunia yang ada di Matrix ini. Nah, terus dia tuh juga dihadapi sama yang namanya agent-agent program. Nah, agent-agent program ini itu tuh berusaha untuk menghentikan bahwa Neo ini memahami bahwa dunianya itu sebenarnya hanyalah sebuah ilusi. Nah, sementara Neo belajar untuk menguasai kekuatannya bersama dengan Morpheus dan juga Trinity, ia juga menghadapi pertanyaan filosofis yang mendalam tentang hakikat kebebasan, identitas diri, dan tujuan hidup. Nah, dalam perjalanan melawan Matrix ini, Neo tuh menemukan bahwa kunci untuk membebaskan diri dan umat manusia itu bukan hanya dari kekuatan fisik, tapi juga dalam keberanian untuk meragukan apa yang sebenarnya meragukan apa yang sebenarnya jadi kenyataan atau kebenarannya gitu. Jadi kayak menghadapi kedinayalan manusia seperti itu sih, Tik. Oke, berarti film ini banyak mengajarin kita tentang bagaimana cara menerima apa yang tampak sebagai kebenaran mutlak ya. Ya, Kadang-kadang kita berani melakukan apa yang kita percayai dan mencari kebenaran yang lebih dalam bahwa kebebasan tidak datang secara gratis. Oleh karena itu, setiap manusia untuk bisa mendapatkan kebenaran, kita harus menghadapi resiko dan pengorbanan yang besar. Begitu kurang lebih ya, Chef. ya betul banget. Linda, bagaimana pendapat kamu perihal film The Matrix ini? Menurutku, film The Matrix ini sangat menarik loh. Bisa tolong ceritakan sedikit menurut pandanganmu? Matrix adalah film laga fiksi ilmiah yang ditulis dan disutradarai oleh dua orang wanita bersaudara bernama Lana dan Lily di tahun 1999. Film The Matrix dibintangi oleh Keanu Reeves, Lawrence Carey, Hugo, dan Joe Pantoliano. Film ini menggambarkan keadaan di abad ke-21, di mana realitas yang dirasakan oleh kebanyakan manusia di masa depan itu sebenarnya adalah realitas simulasi yang disebut dengan Matrix. Matrix adalah sebuah software atau perangkat lunak. Realitas itu diciptakan oleh mesin-mesin berakal dan berperasaan untuk menaklukkan manusia, agar panas dan aktivitas listrik tubuh manusia bisa digunakan oleh mesin-mesin itu sebagai sumber energi. Programmer, cyberspace, dan pemrogram komputer yang bernama Neo mengetahui persoalan Matrix ini dan menggunakan untuk melakukan pemberontakan melawan mesin-mesin tersebut dengan melibatkan orang lain yang telah dibebaskan dari dunia mimpi atau dunia Matrix. Karakter utama, Neo, didorong untuk memahami Matrix bahwa terdapat lebih banyak tempat untuk hidup selain dunia tempat dia tumbuh dewasa. Kalau menurut kamu, Evi, gimana film ini? Kalau menurutku, film The Matrix ini yaitu menceritakan dalam film The Matrix terdapat beberapa tokoh yang hidup di dunia nyata di cyberspace. Dan di kedua dunia itu, manusia hanya hidup di dunia nyata menghuni sebuah daerah bernama Zion sebagai tempat terakhir untuk bertahan hidup. Kota ini adalah titik awal untuk perlawanan terhadap mesin cerdas yang mengancam kebebasan manusia. Terus, apalagi yang kamu tahu terkait problem dalam film ini, Shalida? Nah, di film ini juga ada problem filosofisnya juga loh. Bagaimana gambaran filosofi dalam film ini, Shalida?
Jadi di film ini terdapat keputusan yang mesti kita hadapi dalam lingkup kehidupan nyata. Seolah-olah mensyaratkan bahwa kita diperbudak oleh sistem sebagai langkah yang pertama. Langkah berikutnya melibatkan kemauan untuk berkorban menyelamatkan kemerdekaan. Wow, menarik sekali. Apakah ada paham-paham yang termuat di dalam film ini juga? Ada lagi, film The Matrix adalah karya yang memuat paham distopia. Paham distopia adalah pandangan bahwa masa depan yang memiliki di dua dunia akan dihuni oleh komunitas atau masyarakat yang tidak diinginkan atau menakutkan. Dalam The Matrix, komunitas tersebut adalah virus-virus komputer yang menghuni cyberspace. Virus-virus itu akan datang ke dunia nyata dan memenjarakan manusia. Para manusia yang ditahan itu akan dihisap energi bioelektriknya untuk menghidupi virus-virus dari mesin cerdas yang ditepatinya. Masa depan bagi para penganut distopia adalah lahirnya masyarakat yang suka melakukan kejahatan dan kekerasan. Oh, aku tahu. Dengan kata lain, di film ini problemnya adalah masyarakat itu juga akan hidup dalam ketakutan dan kemiskinan. Oleh karena itu, bagi distopian, kemajuan teknologi dan informasi dapat merusak kehidupan sosial dan kehidupan politik. Gambaran masyarakat yang tidak ideal terlihat dalam film The Matrix. Yaps, benar. Masyarakat yang berada di dalam cyberspace atau dalam The Matrix adalah para agen yang pekerjaannya adalah menangkapi manusia untuk dihisap energinya. Masyarakat yang berada di Zion juga merupakan masyarakat yang tidak ideal karena hidup dalam ketakutan dan kemiskinan. Masyarakat di Zion selalu khawatir karena di suatu saat para agen dapat saja menembus kota mereka dan menangkap mereka. Kalau menurut Evi, ada nggak sih menurut pemikiran modern terkait film ini? Filosofi pemikiran modern dalam The Matrix, yaitu trilogi dari Matrix ini, mengemukakan bahwa setiap orang mempunyai tanggung jawab individu untuk menentukan pilihan antara dunia nyata dan atau dunia buatan. Mencerminkan wawasan dunia modern melalui penggambarannya tentang realitas, teknologi, dan perjuangan manusia terhadap kontrol yang merajalela. Di tengah era digital yang semakin berkembang, film ini menggali pertanyaan mendalam tentang pengaruh teknologi terhadap kehidupan manusia dan kebebasan individu. Suatu tema yang sangat relevan dengan zaman kita. Pertama, The Matrix mengeksplorasi konsep realitas yang terdistorsi oleh teknologi. Dalam film ini, kehidupan sehari-hari yang dianggap nyata sebenarnya adalah simulasi canggih yang dibuat oleh kecerdasan buatan untuk mengeksploitasi manusia itu sendiri. Ini mencerminkan kekhawatiran modern tentang bagaimana realitas virtual, media sosial, dan internet dapat mengubah persepsi kita terhadap dunia nyata, membingkai ulang apa yang kita anggap sebagai pengalaman otentik. Kedua, film ini menyoroti kekhawatiran tentang kehilangan kontrol atas kehidupan kita karena ketergantungan yang meningkat pada teknologi. Dalam The Matrix, manusia secara harfiah dijadikan tawanan oleh teknologi yang mereka ciptakan sendiri. Kecemasan inilah yang relevan dengan kehidupan modern di mana data pribadi dan privasi kita terus-menerus terancam oleh pengawasan digital dan manipulasi melalui algoritma. Ketiga, film tersebut membahas tema pemberontakan terhadap sistem yang tertanam. Neo, sang protagonis, adalah simbol perlawanan terhadap sistem yang diberikan dan penentuan nasib sendiri. Di era modern ini, bergema dengan pergerakan global yang menuntut transparansi, keadilan, dan otonomi dari kekuatan korporat dan pemerintah. Terakhir, The Matrix mempertanyakan esensi kebebasan dan pilihan dalam dunia yang semakin diatur oleh teknologi yang impersonal. Film ini mendorong pemirsanya untuk mempertanyakan apa yang mereka terima sebagai nyata dan untuk berpikir secara kritis tentang bagaimana keputusan mereka dapat dibentuk oleh kekuatan luar. Dengan menyatukan elemen-elemen itu,
The Matrix tidak hanya sebagai karya hiburan, tetapi juga sebagai refleksi yang mendalam tentang zaman kita sekarang, menjadikannya sangat relevan dalam konteks dunia modern. Nah, benar sekali. Dalam The Matrix, terdapat hubungan saling menghancurkan antara manusia dan mesin cerdas. Dari perperangan antara manusia dan mesin cerdas, kemungkinan yang dibayangkan adalah kemungkinan terburuk, yakni hilangnya eksistensi manusia. Film tersebut, yang mestinya menjadi hiburan, namun malah menjadi kenyataan yang tidak menyenangkan karena adanya teknologi. Halo, perkenalkan nama saya Rizky. Di sini saya akan menjelaskan refleksi pribadi setelah saya menonton film The Matrix tahun 1999. Dalam film The Matrix, saya mendapatkan refleksi pribadi. The Matrix merupakan sebuah karya yang penuh dengan makna yang mendalam, dan menontonnya juga telah memberi saya banyak refleksi pribadi tentang kehidupan, realitas, dan kebebasan. Salah satu makna utama yang saya temukan dalam film The Matrix ini adalah pertanyaan tentang apa itu sebenarnya realitas. Dalam film ini mengajak penonton untuk merenungkan apakah apa yang kita anggap sebagai realitas sebenarnya, atau mungkin hanya ilusi yang diciptakan untuk memanipulasi kita. Hal ini memicu pertanyaan filosofis yang mendalam tentang sifat realitas dan bagaimana kita memahaminya. Dalam film The Matrix, konsep kebebasan dan tanggung jawab juga sangat kental. Karakter-karakter dalam film The Matrix memiliki kebebasan untuk memilih, namun mereka juga harus mempertanggungjawabkan atas konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Ini mengingatkan saya bahwa kebebasan tidak selalu mudah dan seringkali datang dengan beban serta tanggung jawab yang sangat besar. Dalam menonton film The Matrix tidak hanya memberi saya hiburan yang mendalam, tetapi juga membawa saya pada refleksi yang mendalam tentang realitas, kebebasan, dan arti hidup. Film ini seperti menantang saya untuk mempertanyakan keyakinan saya sendiri dan membantu saya mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri saya dan dunia di sekitar saya. Terima kasih. Selain konsep realitas dan kenyataan yang telah disebutkan sebelumnya, film The Matrix juga mengandung makna-makna lain seperti kekuatan pikiran. Film The Matrix menyoroti kekuatan pikiran manusia dan potensi untuk mengubah dunia sekitarnya melalui pemahaman dan pengendalian diri. Lalu ada kehidupan virtual versus kehidupan nyata. The Matrix menantang pemirsa untuk mempertimbangkan perbedaan antara kehidupan virtual dan kehidupan nyata, serta dampaknya terhadap pengalaman manusia dan pemahaman akan kebenaran. Semua makna dan lainnya membuat The Matrix menjadi film yang terus menarik bagi penonton dan memicu diskusi filosofis dan refleksi mendalam tentang kondisi manusia dan dunia modern saat ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari film yang telah kita tonton, yaitu film Matrix, yaitu kehidupan sehari-hari yang dianggap nyata sebenarnya adalah simulasi canggih yang dibuat oleh kecerdasan buatan untuk mengeksploitasi manusia. Ini pun mencerminkan kekhawatiran modern tentang bagaimana realitas virtual, media sosial, dan juga internet yang dapat mengubah persepsi kita terhadap dunia nyata modern, dan ini pun bergema dengan pergerakan global yang menuntut transparansi, keadilan, dan juga otonomi dari kekuatan korporat dan juga pemerintah. Film ini pun membahas tema pemberontakan terhadap sistem yang tertanam, dan film ini pun mendorong pemirsanya untuk mempernyatakan apa yang mereka terima sebagai nyata dan juga berpikir kritis tentang bagaimana keputusan itu mereka dapat dibentuk oleh kekuatan dari luar.